kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau Bapa kami yang mulia, memenuhi kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Awan kemuliaan-Mu penuhi kami. Haleluya. Oh Yesus, kirana marana 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 rana ranamo. Haleluya. 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 Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu orang yang dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Itulah orang yang dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang tidak mengandalkan pikirannya sendiri, perasaannya maupun kemauannya sendiri. Saya terus akan mengingatkan dan menekankan bahwa mengandalkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri, itu adalah penghambat utama yang sangat menghalangi Roh Kudus bisa mengendalikan hidup kita. Dan kalau tanpa Roh Kudus, tidak ada hari depan yang penuh harapan. Mari pagi hari ini kita akan melihat suatu contoh dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka menghadapi banyak hal pergumulan dalam kehidupan ini. Kalau kita baca kitab Ester, kita tahu bahwa kitab ini adalah kitab yang mencatat mengenai pergumulan yang sangat berat yang dihadapi oleh orang Yahudi. Terutama Ester yang adalah seorang Yahudi, tapi menjadi ratu, menjadi istri dari Raja Ahasveros, yang memang terkenal kejam tersebut. Tapi masalahnya adalah Raja Ahasveros tidak tahu kalau Ester sendiri, ratunya itu adalah orang Yahudi. Kita tahu bagaimana kisahnya, yaitu ada seorang kepercayaan raja, yaitu Haman, yang sangat membenci orang Yahudi. Dan dia merencanakan untuk menghabisi seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Raja Ahasveros tersebut. Dan Raja Ahasveros sempat membubuhkan meterainya. Artinya secara resmi Haman mendapat otoritas penuh untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Dengan catatan, Raja maupun Haman tidak tahu bahwa Ester sendiri juga adalah orang Yahudi. Karena memang yang disebut ya masih saudara ibunya, yaitu pamannya. Jadi Ester didampingi karena dia sudah tidak punya ayah ibu lagi, diasuh oleh seorang yang bernama Mordekhai, yang masih punya hubungan keluarga dekat dan dipanggil sebagai pamannya. Dan kalau kita lihat, kenapa sampai rahasia keyahudian Ester ini tidak diketahui, itu semata-mata karena
Mordekhai yang mempunyai suatu rencana. Apa rencananya? Bukan rencana jahat. Karena ketika Raja Ahasveros sedang menyeleksi siapa yang nanti akan dipilih menjadi ratu, permaisurinya, istrinya, mendampingi dia sebagai ratu. Maka Mordekhai ikut mendaftarkan Ester ini yang sebetulnya namanya dalam bahasa Ibrani adalah Hadasa. Tapi karena berada di Persia maka diubah menjadi Ester. Nah, di dalam ayat 10 itu kita lihat bagaimana Mordekhai menasihati Ester supaya jangan sampai mengungkapkan siapa sebetulnya dirinya. Ya, dikatakan dalam ayat 10, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekhai. Nah, jadi di belakang Ester ini ada yang disebut pamannya tersebut, yaitu Mordekhai, yang mengatur skenario ini atau rencana ini. Dan akhirnya kita lihat, ya, ini adalah anugerah Tuhan terhadap Ester. Esterlah yang akhirnya terpilih menjadi ratu Raja Ahasveros ini. Menjadi permaisurinya. Dalam ayat 16 dikatakan, demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tevet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, sampai di sini kita lihat bagaimana rencana Mordekhai, skenario yang dijalankan, gagasan yang dimiliki oleh Mordekhai berhasil dengan baik sampai sejauh ini. Dan Mordekhai bisa melihat betul bagaimana Ester bisa duduk di atas pelaminan sebagai permaisuri raja. Mendampingi raja sebagai ratu atas seluruh negeri. Ya, kita lihat bahwa manusia memang diberi pikiran untuk berencana, untuk membuat suatu rancangan, untuk berpikir dan sebagainya, bisa saja. Tapi lebih dari itu semua, keberhasilan Ester ini tidak lepas dari anugerah Tuhan. Karena memang Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Ester ini. Yang nantinya kita tahu bahwa melalui Ester ini, orang-orang Yahudi, umat Allah itu terselamatkan. Tidak jadi dibantai atau dihabisi. Sebaliknya, justru Haman yang merencanakan kejahatan ini, dia justru yang tamat riwayatnya. Sebaliknya orang Yahudi malah merdeka, bebas, dan bersukaria. Karena hari-hari kemalangan itu sudah lewat. Singkatnya kita tahu pada akhirnya bahwa rencana jahat Haman itu tidak berhasil.
karena Allah menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi dalam hal ini kita harus tahu bahwa keselamatan tersebut juga melewati suatu proses, dan ini dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita maju di dalam pasal yang keempat, ya, diceritakan di sana bagaimana Mordekhai sudah mendapat informasi mengenai rencana jahat Haman ini untuk menghabisi seluruh orang Yahudi. Itulah sebabnya dalam ayat 1 dikatakan Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaian lalu mengenakan kabung dan abu. Kemudian berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Nah, jadi ketika Mordekhai mendengar informasi ini, wah, dia berduka cita. Wah, gimana ini? Rencana awalnya cukup baik. Dia berhasil membuat Esther menjadi ratu. Tapi sekarang kok terjadi seperti ini? Wah, dia bingung. Nah, kemudian dia berpikir lagi, memutar otak, dan seterusnya. Pikirannya mulai jalan. Dan kemudian dia coba menghubungi Esther, yang adalah ratu. Di benak Mordekhai, sekalipun dia sedang dalam keadaan berduka cita, tentunya dia berpikir, wah, masih ada harapan. Bukankah Esther itu adalah ratu di samping raja? Walaupun Haman ini orang kepercayaan raja, tapi tentunya Ratu Esther yang sangat dikasihi raja, dan raja sangat menyukai ratunya, ya mungkin karena kecantikan secara fisik, ataupun juga kecantikan secara batiniah juga mungkin. Sehingga Esther ini betul-betul disukai oleh raja, dikasih oleh raja. Nah, Mordekhai berpikir, ini kesempatan. Tentunya Esther seyogianya bisa mendekati raja dan menjelaskan ini semua demi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ya, ini pikiran dari Mordekhai. Ya, tetapi coba kita lihat di dalam ayat 10. Esther mengungkapkan situasinya. Dikatakan begini dalam ayat 10. Akan tapi Esther menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekhai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nah, Esther menjelaskan, ini loh situasinya. Tidak segampang itu, tidak segampang yang kamu pikirkan. Mordekhai, kamu berpikir, wah ini ada channel ini, ada koneksi yang baik. Karena Esther adalah ratu di samping raja. Dan raja sangat menyukai ratunya, mengasihi Esther. Coba deh,
gunakan koneksi ini untuk menyelamatkan semua orang Yahudi. Tapi Ester mengatakan situasinya tidak seperti itu. Setiap orang yang mau menghadap Raja Asveros harus mendapat undangan dulu dari raja. Kalau tidak ada panggilan atau undangan, pasti dihukum mati. Contohnya aku sendiri, aku tidak berani menghadap dengan seenaknya. Suamiku, raja, aku kan istrimu, permaisurimu, Ratu Ester. Aku ingin ngomong sama kamu. Oh, tidak bisa seperti itu. Ester katakan tadi, ini sudah hampir sebulan. Aku tidak diundang kok sama raja. Dan aku tidak berani menghadap seperti itu. Nah, tapi Mordekai masih mendesak Ester dengan mengatakan, tapi ini gawat situasinya. Pergumulan ini sangat serius. Ini bakal mati. Di dalam ayat yang selanjutnya, antara lain 14 ya, Mordekai mengatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai tetap mengingatkan Ester, mungkin ini jalannya. Kok kamu bisa menjadi ratu? Mungkin bisa menyelamatkan. Tapi untung dalam hal ini, Ester tidak termakan. Ester tidak terpengaruh oleh jalan pikiran Mordekai. Karena di dalam benak Mordekai adalah Ester ini kunci untuk keselamatan orang-orang Yahudi. Karena dia bisa menjadi ratu, ini tentunya bukan kebetulan. Siapa tahu dengan jalan ini ada channel untuk bisa meminta pertolongan raja sehingga bisa menyelamatkan orang Yahudi. Coba kita lihat apa yang Ester lakukan. Dalam ayat 15 dikatakan, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ini luar biasa ini. Ester tidak menggunakan pikirannya sendiri. Tidak menggunakan perasaannya sendiri. Iya ya, aku kan ratu ya. Tentunya aku bisa menggunakan statusku ini untuk ya memperoleh sesuatu dari baginda raja supaya orang-orang Yahudi bisa diselamatkan. Aku bisa pakai kekuatanku, aku bisa pakai fisikku, aku bisa pakai channel ini. Oh tidak, Ester tidak mengandalkan itu. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berdoa puasa 3 hari. Dan dia bilang supaya semua juga seperti itu. Dan nanti dia akan bertekad untuk maju menghadap raja sekalipun tidak diundang. Ester tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, dari sini kita lihat bagaimana contoh seorang yang bisa dikendalikan, dipimpin Roh Kudus, yaitu tidak menggunakan pikirannya sendiri.
Pikiran Mordekai adalah, Esther, kamu kan ratu. Kamu jelas-jelas punya status, punya koneksi baik dengan raja. Kita tahu bahwa di mana-mana koneksi itu penting. Itulah sebabnya manusia berusaha mencari, bahkan membina koneksi-koneksi yang ada. Supaya proyek-proyeknya berhasil, supaya bisnisnya berhasil, supaya rencananya terlaksana. Tapi itu kan pikiran manusiawi. Tapi kenyataan bisa berhasil, Pak. Ya kebetulan aja. Memang di dunia ini bisa saja seperti itu terjadi. Tapi belum tentu apa yang berhasil itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari saat ini kita hanya mengandalkan pimpinan Roh Kudus saja. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita, tidak pakai pikiran sendiri. Andai kata tadi Mordekai itu seperti awalnya dia pikir dia bisa berhasil dengan skenarionya, mendaftarkan Esther supaya menjadi calon ratu dan berhasil menjadi ratu. Tentunya kali ini akan berhasil. Ratu Esther bisa menyelamatkan. Udah Esther, gunakan kecantikanmu, gunakan banyak hal yang bisa menarik raja dan seterusnya. Andai kata itu dilaksanakan, ceritanya akan berbeda. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Esther merupakan contoh seorang yang mau tidak mengandalkan pikiran, perasaan, kemauan sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Inilah kehidupan orang yang bisa dipimpin Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus. Ketika tidak menggunakan pikiran sendiri. Dan apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya? Selesai mereka berpuasa, maka Esther memberanikan diri menghadap raja. Kita baca di dalam pasal berikutnya, pasal 5 ayat 2, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Kok bisa? Padahal peraturannya sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadap raja tanpa dipanggil. Siapapun dia. Kali ini kok terjadi? Karena kuasa Roh Kudus. Karena Allah bekerja di sini. Sehingga muncul perkenan raja kepadanya. Selanjutnya dikatakan, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya itu ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Dan seterusnya. Kita tahu bahwa akhirnya orang Yahudi terselamatkan. Tetapi kuncinya pada Esther. Demikian juga mari saat ini kita semua walaupun sedang mengalami banyak pergumulan, tapi satu hal yang kita harus mengerti bahwa itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri, pikiran sendiri, perasaan, kemauan kita sendiri. Minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus pun mengajar kita untuk selalu taat dan setia kepada Bapa seperti dirinya yang selalu taat, setia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus merupakan contoh juga bagi kita bagaimana supaya kita ini tidak pakai kemauan sendiri, pikiran sendiri, tapi mau dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Pasti ada hari depan yang penuh harapan. Keberhasilan Esther bukan karena dirinya, tidak seperti yang dipikirkan oleh Mordekai, tapi karena tangan Tuhan yang berkuasa. Mari selalu kita minta pimpinan Roh Kudus
dan pasti akan ada keberhasilan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Tuntun kami Roh Kudus, kuasai dan kendalikan kami, agar kami selalu berjalan di dalam rencana-Mu yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Dan sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.